Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Miranti Delima dari SMP Negeri 2 Simpenan Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 9, dengan fasilitator Ibu Marni Hartarti MPD dan pengajar praktik Ibu Eva Purnati SPD MMPD. Di sini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan PSE adalah memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi yang dibutuhkan dalam PSE dinamakan kompetensi sosial dan emosional atau KSE. KSE adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri tentang pengenalan emosi atau 6 emosi dasar. Pengelolaan diri, pengelolaan emosi dan fokus dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, and proceed. 3. Kesadaran diri atau empati. 3. Pertanyaan dasar. 4. Keterampilan relasi, kemampuan berinteraksi sosial atau resiliensi. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan menggunakan teknik POOCH atau Problem, Option, Outcomes, and Choices. Kerangka kompetensi sosial dan emosional KESO. 1. Kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. 2. Manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. 3. Kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Indikator penerapan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, yaitu pengajaran eksplisit, pembelajaran akademik yang terintegrasi KSE, pelibatan dan suara murid. Dalam keluarga dan komunitas, yang pertama pelibatan kemitraan dengan orang tua, kemitraan dengan komunitas, terbentuk sistem dalam upaya continuous improvement. Dalam sekolah, yang pertama iklim kelas dan sekolah yang mendukung, berfokus pada KSE PTK, kebijakan yang mendukung dan dukungan berintegrasi yang berkelanjutan. Implementasi kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, pengajaran KSE secara eksplisit. Murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konteks pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Ruang lingkup terintegrasi mata pelajaran. Kompetensi yang dikembangkan, yang pertama kesadaran diri atau pengenalan emosi, teknik bernafas dengan kesadaran penuh. Yang kedua, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan teknik memeriksa diri. Yang pertama, PSI teknik stop. Yang
PSE dengan stop atau stop, take a breath, observe and proceed. Ya, pertama S, berhenti. T, ambil nafas dalam. O, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. P, selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau mindfulness, memusatkan perhatian, meningkatkan daya konsentrasi, meredakan ketegangan, memberi rasa segar, mengembalikan dan mengembangkan fokus murid. Yang dilakukan guru, pertama, meminta murid untuk berhenti melakukan kegiatan apapun dan menarik nafas sedalam-dalamnya, kemudian melepaskannya perlahan. Kedua, guru memberikan tips untuk melakukan kegiatan teknik stop agar murid rileks dan semangat untuk melanjutkan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. S, berhenti melakukan kegiatan. T, tarik nafas dalam-dalam. O, amati perasaan yang dirasakan tubuh. P, melanjutkan aktivitas. Yang ketiga, lakukan sebanyak 3-5 kali. Yang dikatakan guru, anak-anak, mari berhenti sejenak dari aktivitas yang kita lakukan. Silahkan duduk rileks tanpa menyandar pada kursi, badan tegak, bahu kanan kiri sejajar, telapak tangan letakkan di paha. Jika sudah merasa nyaman, hirup udara dari hidung. Rasakan udara yang masuk lalu buang secara perlahan dan rasakan udara yang hangat keluar dari hidung. Rasakan perut mengempis saat menghirup udara dan mengembang saat mengeluarkan nafas. Lakukan berulang 3-5 kali sampai merasa segar kembali. Setelah selesai, tubuh dan pikiran kembali segar dan siap melanjutkan kembali aktivitas pembelajaran hari ini. Tujuan teknik memeriksa diri. Yang pertama, memvalidasi perasaan dan pengalaman murid. Yang kedua, melatih murid dalam memahami perasaan yang dialami. Yang ketiga, membangun koneksi antara guru dengan murid, murid dengan murid sebelum memulai atau sesudah kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa emosi dalam roda emosi pelacik. Dari sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa warna perasaan kamu beberapa hari ini? Apa yang membuatmu memilih warna tersebut? Yang kedua, apa kamu tahu apa pemicu atau penyebabnya? Kenalilah. Yang dilakukan guru, meminta murid untuk menuliskan perasaan yang dialami atau dirasakan, isi pikiran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru membantu murid merumuskan pilihan keputusan yang akan diambil. Yang dikatakan guru, anak-anak coba perhatikan gambar pada roda emosi pelacik berikut ini. Tulislah perasaan yang kamu rasakan dan tuliskan isi pikiranmu setelah menerima pembelajaran hari ini. Adakah sesuatu atau hal baru yang menyenangkan atau menantang? Penerapan dalam pembelajaran. KSE ini terdapat pada pendahuluan saat kegiatan pembelajaran, yaitu pada poin tersebut disebutkan bahwa guru mengajak murid melakukan ice breaking atau yel-yel dan teknik stop, yaitu bernafas dengan kesadaran penuh. Dan pada bagian penutup di kegiatan pembelajaran, yaitu pada guru mengajak peserta didik untuk memeriksa perasaan dirinya dengan menampilkan gambar roda emosi pelacik dan menuliskan perasaan yang dialami setelah kegiatan pembelajaran hari ini. RPP berdiferensiasi dengan terintegrasi KSE dapat dilihat dari link di bawah ini. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bergerak, bergerak, menggerakkan.